Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angger Gusti Siswantoro, mahasiswa Departemen Teknik Sipil Universitas Negeri Malang dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, offering 12 AA dengan NIM 210-521-618-042. Di mana di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya pada mata kuliah Mekanika Bahan yang diampu oleh Bapak Muhammad Mirza Abdillah. Dan di mana di sini merupakan materi mengenai tekuk kolom. Sebelum masuk ke materi tekuk kolom, sebelumnya izin saya menjelaskan apa itu kolom. Kolom merupakan bagian struktur batang tekan yang berfungsi untuk menahan balok rangka atap atau elemen struktur bagian atas yang kemudian disalurkan ke struktur yang ada di bawahnya. Untuk penyebab dari tekuk kolom sendiri, ada beberapa yang menyebabkan tekuk kolom. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kegagalan oleh tidak stabilnya struktur. Untuk yang alasan kedua adalah kelebihan pembebanan yang diterima oleh kolom. Selanjutnya, kelemahan dari kekakuan elemen struktur atau dengan kekuatan kecil atau lebih mudah mengalami tekuk, dan yang terakhir merupakan dimensi kolom yang relatif tipis atau langsing. Dalam tekuk kolom sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada tekuk elastis dan tekuk inelastis. Menurut IISC, kolom akan mengalami tekuk, yakni elastis dan inelastis, kondisi yang dipengaruhi oleh angka kelangsingan kolom. Yang berarti di mana pada tekuk elastis, terjadi tekuk kolom saat kondisi kelangsingan elemen struktur kolom lebih besar daripada kelangsingan kritisnya. Sedangkan untuk tekuk inelastis terjadi ketika kondisi kelangsingan elemen struktur kolom lebih kecil dari kelangsingan kritisnya. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai tekuk elastis. Gambar ini menunjukkan batang lurus dengan tumpuan sendi dibebani gaya tekan aksial atau P yang mengakibatkan batang melengkung. Anggap penampang batang yang letaknya X dari ujung kiri mengalami pelenturan sebesar Y akibat beban P dan pelenturan Y. Penampang tersebut bekerja mau melentur, di mana diperoleh rumus M sama dengan min P min Y. Karena M sama dengan EI D kuadrat Y per DX, maka persentase di atas menjadi EI sama dengan D kuadrat per Y per DX kuadrat sama dengan min PY, di mana D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min P per EI Y. Selanjutnya untuk masing-masing ruas persamaan dikalikan dengan 2 DY sehingga diperoleh DI sama dengan DY per DX, DY per DX kali 2 DY sama dengan min 2P kali Y kali DY. Jika masing-masing ruas persamaan di atas diintegralkan, maka EI sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min PY kuadrat plus C1. Pada Y sama dengan DY per DX sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan min P kali Y kuadrat plus CI. Selanjutnya untuk mensubstitusikan C1 dalam persamaan EI sama dengan D kuadrat Y per DX sama dengan PY kuadrat plus CI, maka diperoleh rumus sebagai berikut. Selanjutnya pada masing-masing ruas diintegralkan sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Dan selanjutnya, pada X sama dengan 0, pelenturan Y sama dengan 0, sehingga C2 sama dengan 0, persamaan di atas akan menjadi sebagai berikut. Dan diperoleh rumus sebagai berikut juga. Selanjutnya, pada X sama dengan L, pelenturan Y sama dengan 0, dan persamaan sin X akar P per EI sama dengan Y per Q akan menjadi sebagai berikut, yaitu P sama dengan N LP kuadrat kali IL per L kuadrat. Untuk selanjutnya yaitu untuk P sama dengan 0, persamaan di atas tidak bernilai. Nilai P terkecil diperoleh
bila N-1, sedangkan P disebut sebagai beban kritis atau per dengan memasukkan nilai N-1 ke persamaan P sama dengan N pi kuadrat EL per L kuadrat, sehingga didapat persamaan P sama dengan pi kuadrat EL per L kuadrat. Selanjutnya yaitu untuk persamaan di atas dibagi dengan garis penampang A. Akan diperoleh tegangan kritis yang memiliki rumus FCR sama dengan pi kuadrat E per KL per R kuadrat, di mana KL per R sama dengan kelangsingan batang. Untuk K sendiri yaitu faktor panjang efektif. Untuk R-nya adalah akar I per A atau jari-jari inersia. Dan untuk I-nya sendiri merupakan momen inersia. Tempat bahwa tegangan kritis batang berbanding berbalik dengan kuadrat ketegangan. Semakin langsing suatu batang, maka beban kritisnya akan semakin kecil. Selanjutnya untuk tekuk elastis terjadi pada kolom langsing dengan kelangsingan bata dan diperoleh rumus sebagai berikut. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tekuk inelastis, yang dimana untuk tekuk inelastis akan ada dua teori. Untuk yang pertama yaitu tentang teori modulus tangen, dan di sini merupakan gambar hubungan tegangan-regangan. Dilanjutkan, beban kritis yang digunakan sama persis dengan tekan elastis. Perbedaannya adalah dengan mengganti modulus elastis E dengan modulus tangen EI. Sehingga menjadi FCR sama dengan pi kuadrat EI per KL per R kuadrat. Menurut Padas Bajoyo, pada tahun 1992, tegangan kritis maksimum untuk tekuk inelastis ditetapkan sama dengan tegangan leleh. Sehingga dengan mengasumsikan bahwa FCR sama dengan FY, maka nilai modulus tangen atau FT sama dengan dapat diperoleh dengan rumus EI sama dengan FY, KL per R kuadrat per pi kuadrat. Untuk teori kedua yaitu tentang teori modulus tereduksi, di mana Jasinski mengkritik bahwa pembalikan regangan yang terjadi pada batang tidak perlu diperhitungkan, sehingga menuai teori baru yaitu teori modulus, di mana ini merupakan gambar-gambar atau grafik yang terjadi, dan ini merupakan EI atau serat yang dibebani, merupakan penggambaran dari gambar di atasnya, yang dimana nilai konstansi mutlak dari deviasi, dan di sini ada serat yang tidak terbebani. Ini merupakan gambar konsep modulus tereduksi. Untuk selanjutnya yang akan dilihat merupakan gambar dari konsep modulus tereduksi untuk serat yang terbebani, di mana di sini ada 4 gambar. Gambar ketiga merupakan distribusi tegangan saat terjadi tekuk, dan yang gambar terakhir merupakan distribusi regangan saat terjadi tekuk. Untuk persamaan modulus tereduksi diperoleh rumus ER sama dengan 4E kali ET per akar E plus akar ER kuadrat, atau ER sama dengan 2E kali 2E kali ET per E plus ET. Teori tangen modulus selalu memiliki nilai yang lebih kecil dibanding teori modulus tereduksi. Alasan teori modulus tangen memiliki nilai lebih dekat dengan kondisi aslinya dengan menggunakan dua bidang kolom ideal yang terjadi seperti gambar di bawah ini. Di sini merupakan saat batang lurus dan di sini merupakan saat terjadi defleksi. Tekuk tidak elastis terjadi pada batang tekan dengan kelangsungan KL per R lebih kecil atau sama dengan
WC, tegangan kritis untuk tekuk tidak elastis umumnya diturunkan dari hasil penelitian. Tegangan kritis maksimum ditetapkan sama dengan tegangan leleh. Bentuk persamaan tegangan kritis AISC adalah sebagai berikut, yaitu FCR sama dengan FY per K dalam kurung KL per R akar N. Maksud saya pangkat N. Dengan K dan N adalah konstanta. Untuk selanjutnya itu turunan persamaan di atas ke perubahan KL per R, di mana akan menjadi D FCR per D KL per R sama dengan min K kali N. KL per R pangkat N min 1. Tidak berhenti sampai di situ, akan dilanjutkan dengan D FCR sama dengan per D KL per R sama dengan min 2 pi kuadrat E per KL per R kuadrat. Untuk KL per R-nya sendiri akan lebih besar dari C. Untuk KL per R sama dengan C dapat dicari dengan mensubstitusikan persamaan FCR sama dengan FY min K KL per R pangkat N dengan D FCR per D KL per R sama dengan min K min N KL per R N min 1. Maka akan diperoleh rumus sebagai berikut. Dan untuk turunan persamaan di atas ke perubahan KL per R, ini merupakan rumusnya. Dan selanjutnya dari persamaan D FCR per D KL per R sama dengan min 2 pi kuadrat E per KL per R kuadrat dan D FCR per D KL per R sama dengan min K min N C N pangkat N min 1. Maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil tes, nilai N yang sesuai untuk kolom baja adalah 2. Nilai K dan C dapat ditentukan dan bersamaan sebagai berikut. Yang akan diperoleh sebagai berikut dan akan menjadi seperti berikut. Untuk selanjutnya adalah substitusikan K dan C ke dalam persamaan FCR sama dengan FY min K KL per R pangkat N. Untuk KL per R sama dengan C diperoleh hasil sebagai berikut. Selanjutnya persamaan tegangan kritis untuk kolom dengan kelangsingan 0 sebagai berikut. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai panjang tekuk kolom dengan variasi tumpuan. Panjang tekuk atau LK batang tekan sangat tergantung pada jenis perletakannya. Pada batang pertama merupakan jepit dan jepit. Untuk batang kedua yaitu jepit dan sendi. Gambar ketiga adalah roll tanpa rotasi dan jepit. Untuk keempat merupakan sendi-sendi. Kelima lepas jepit. Dan yang terakhir roll tanpa rotasi dan sendi. Apabila LK sama dengan K kali L, di mana K faktor panjang tekuk, maka nilai K akan diperoleh sebagai berikut. Untuk K teoritis, untuk jepit dan jepit akan diperoleh angka 0,50. Sedangkan untuk K desain, jepit-jepit akan diperoleh angka 0,65. Untuk K teoritis, jepit sendi diperoleh angka 1 per akar 2. Untuk roll tanpa rotasi dan jepit, teoritis diperoleh 1, sendi-sendi 1, lepas jepit 2, dan roll tanpa rotasi dan sendi di angka 2. Sedangkan untuk K desain sendiri pada jepit dan sendi diperoleh angka 0,80, roll tanpa rotasi dan jepit dengan K desain 1,20, sendi dan sendi 1,00, lepas jepit 2,10 dan roll tanpa rotasi dan sendi diperoleh angka 2. Untuk kolom pada struktur portal, faktor panjang tekuknya K dipengaruhi nilai G pada ujung-ujung kolom. Nilai G pada salah satu ujung adalah rasio jumlah kekuatan semua kolom terhadap jumlah kekakuan semua balok yang bertemu di ujung tersebut yang ditulis dengan rumus
sebagai berikut. GA sama dengan E ICA per LCA per E IBA per LBA. Sedangkan untuk GB yaitu E elemen I CB per LCB per elemen I BB per LBB. Ini merupakan grafiknya. Untuk ICA sendiri merupakan momen inersia kolom di titik A. ICB merupakan momen inersia kolom di titik B. LCA merupakan panjang kolom di titik A. LCB panjang kolom di titik B. IBA momen inersia balok di A. IBB momen inersia balok di B. LBA panjang balok di titik A. Dan LBB panjang balok di titik B. Untuk tumpuan jepit G sama dengan 1. Untuk tumpuan sendi G sama dengan 10. Faktor panjang tekuk atau K dihitung dengan memasukkan nilai G. Kedua ujung-ujungnya pada nomogram di atas. Dari kedua nilai-nilai G ditarik garis yang memotong garis skala. Ataukah titik potong ini menunjukkan nilai min K dari kolom tersebut. Terdapat dua nomogram. Yang pertama adalah struktur tak bergoyang sama dengan ujung-ujung. Kolom yang ditinjau tidak dapat berpindah ke arah lateral. Dan untuk selanjutnya itu struktur bergoyang. Dan yang terakhir merupakan ada contoh penghitungan di mana diketahui kolom dengan kedua ujung sendi dengan diketahui K sama dengan 47.800 cm pangkat 4, IE sama dengan 2,140 cm pangkat 4 dan A sendiri 114,2 cm pangkat 2. Yang dimana sebuah kolom seperti gambar di atas ditekan oleh beban aksial atau P, tumpuan diberikan di titik tengah atau B di dalam bidang gambar. Namun tumpuan lateral yang tegak lurus bidang gambar hanya diberikan di kedua ujung. Kolom dengan penampang baja dengan modulus elastis E sama dengan 200 GPa dan tegangan batas proporsional P sama dengan 300 megapascal. Panjang total kolom adalah L sama dengan 7,50 meter. Tentukan beban izin atau P izin dengan faktor keamanan N sama dengan 2,5 terhadap tekuk kolom. Untuk jalannya sendiri, kolom dapat menekuk dalam bidang gambar di mana jarak antara tumpuan lateral L per 2 sama dengan 3,75 meter dan lenturan terjadi di sumbu 2. Kolom dapat penekuk tegak lurus bidang gambar dengan lenturan terhadap sumbu 1 dengan jarak antara tumpuan lateral 7,5 meter. Untuk beban kritisnya, jika kolom menekuk pada bidang gambar, menggunakan rumus yang telah disebutkan di atas, sama PCR P kuadrat min ELA per L per 2 kuadrat sama dengan P kuadrat min 200.000 kali 2140 kali 40 pangkat 4 per 3.750 kuadrat diperoleh angka 3.003 kilonewton. Lalu jika kolom menekuk tegak lurus pada gambar, maka PCR sama dengan P kuadrat EL per L kuadrat diperoleh angka 16.733 kilonewton. Untuk tegangan kritis sendiri dengan rumus PCR dan PCR per A diperoleh hasil 300 megapascal. Dan untuk yang terakhir merupakan beban izin dengan rumus P izin sama dengan PCR per N diperoleh angka 1.201,2 kilonewton. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.